Ada 3 prinsip orang laut yang saya perlu sampaikan, harus diketahui oleh semua orang di Indonesia. Satu, bahwa orang laut punya prinsip laut tidak ada pemiliknya, freedom of the sea, ya. Walaupun secara de jure laut ini ada kepemilikan, ada batas, tapi orang laut menganggap laut tidak ada pemilik. Sehingga siapa pemilik laut? Pemilik laut adalah pemilik kapal, ya. Jadi siapapun yang ingin menguasai laut, dia harus memiliki kapal, karena negara maritim tanpa kapal nonsen, ya. Ketika sebuah negara maritim tidak milik kapal, maka kita hanya akan menjadi bangsa pesisir yang bisa menikmati laut sebatas kita bisa jalan kaki di pinggir pantai sampai air sehidung saja. Ya, karena apa? Karena kapal dibutuhkan oleh sebuah bangsa maritim, karena mau perang dengan kapal, mau berdagang dengan kapal, mau survei dengan kapal, mau wisata dengan apapun dengan kapal. Sehingga kita harus memiliki kapal ketika kita ingin menguasai 5,8 juta kilometer persegi laut kita itu. Yang kedua, prinsipnya bahwa negara kepulauan seperti Indonesia ini baru dianggap bersatu ketika di antara pulau-pulaunya sudah dihubungkan oleh kapal berbendera negara itu sendiri. Hari ini mungkin hanya separuh saja kapal Indonesia menghubungkan antar pulau, sehingga separuhnya lagi adalah kapal asing ataupun kapal Indonesia berbendera asing, ataupun kapal asing yang mendapat izin dari Indonesia. Sehingga sesungguhnya kita masih belum bersatu secara utuh, ya. Ketika kapal asing mogok tidak melakukan perhubungan, maka kita akan kelabakan. Yang ketiga, prinsip ketiga yang harus kita ketahui, bahwa kapal bukanlah hanya alat transportasi, tetapi kapal itu adalah juga sebuah wilayah negara berdaulat berdasarkan bendera kebangsaan yang dia kibarkan. Jadi kapal itu mirip seperti kedutaan besar. Makanya dulu Bung Karno ada sebuah perusahaan pelayaran Indonesia yang namanya Jakarta Lloyd. Itu tidak menguntungkan secara ekonomi, tetapi tetap disuruh berlayar oleh Bung Karno. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa di seluruh dunia ini ada wilayah dan bendera Indonesia berkibar di seluruh pelabuhan dunia. Sehingga ada wilayah dan bendera Indonesia di New York, ada bendera dan wilayah Indonesia di mana-mana. Tetapi berikutnya, karena kita hanya memikirkan bicara tentang ekonomi, karena Jakarta Lloyd ini tidak lagi menguntungkan ekonomi, maka dia di stop, tidak ada lagi yang keluar negeri. Sehingga hari ini tidak ada lagi wilayah dan bendera Indonesia berkibar di pelabuhan-pelabuhan internasional, kecuali hanya kedutaan-kedutaan besar saja. Justru sebaliknya, wilayah dan bendera asing yang penuh di seluruh pelabuhan Indonesia, karena kita membuka semua pelabuhan kita menjadi pelabuhan internasional.